Halo, balik lagi sama aku, Yusron Abdika. Kalian pasti tanya di sebelahku ada siapa? Siapa Pak? Kenalin. Apa? Apa? Terus kesibukanmu apa? Barusan lulus ya? Barusan selesai dan kesibukan sekarang masih tetap menggambar Terus sama main gitar aja di kamar. jadi di depan kita sekarang ada sepatu dari musisi kebanggaan dari siapa tadi namanya? Mas Doci Sadega. Salah satu brand dari Doci Sadega dan kali ini aku bakal unboxing sepatu 199 ini sama Avandi Fakir. Kamu katanya ya suka gambar juga kan? Suka. Ada IG-nya nggak? Ada. Apa namanya? Cuma lagi nggak aktif sih sekarang. Lagi nggak aktif. Bedroom Man. Bedroom Man. BEDROOM. Ntar ada di deskripsi ya. Itu gambarnya itu genrenya lebih ke apa sih gambaranmu itu? Kalau soal genre kurang tahu sih. Biasanya ikonik aja. Ikonik. Gambar yang ikonik identik dengan orang yang digambar tadi. Oh berarti Sama, hampir sama, cuma agak kartun. agak kartun. Agak kartun. Sebelumnya kan aku juga pernah lihat IG-nya Bedroom Man kan. Itu kayak gambar tokoh-tokoh gitu nggak sih? Kayak kemarin aku yang sempet ngena banget maksudnya di ingatanku itu kayak gambarnya si Aji. Si Aji. Si Kunto Aji. Oh, Kunto Si Aji. Kunto Aji itu keren. Tapi kerennya si gambarannya Ava ini langsung ya? Nggak, maksudnya bukan pakai aplikasi di HP Enggak, gitu kan? langsung deh, langsung media kertas sama cat air. Ya. Oh, pakai cat air? Cat dasarannya pakai pensil lah untuk skatingnya. Terus yang pewarnaannya itu, coloringnya? Warnanya tetap cat air. Cat Tapi air? pakai pensil. Tapi kok halus gitu ya? Pensil warna sih. Oh pensil warna apa cat Pensil air? warna. Terus nanti kalau kurang warnanya kalau kurang pekat biasanya ditambahin sama cat air. Oh. Tapi itu apa nggak kontras waktu tambahin cat air gitu? Soalnya aku lihat, Kontras sih kalau pas waktu cat airnya sudah kering, Hah? cat air kering langsung ditindas sama si pensil warnanya itu. Buat cari gradasi Oh warna. langsung dari cat air terus ditindas lagi sama pensil warna. Sama pensil. Pantesan kayak soalnya yang aku suka dari Bedroom Man sendiri itu kan colorway-nya dia itu kayak pastel-pastel gitu, Natural. pastel-pastel gitu tapi lembut gitu loh gradasinya, paham nggak sih? Iya. Makanya aku kaget apa kamu bilang itu pakai cat air juga gitu loh. Cat air. Soalnya biasanya kan kalau pakai cat air kan Agak kontras, pudar. udar terusan. Oke, sekarang kita bahas sepatunya Mas Doci Sadega. Ya. Jadi kemarin aku sempat order sepatunya 199. Oh iya, aku introduce 199 dulu ya, atas pengetahuanku. Ntar kalau misalkan teman-teman ada yang tahu lebih dari si 199 ini, kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah. Jadi kemarin sebelum aku ya udah order sih sebenarnya, aku tahu 199 ini dari temennya Ava, dari teman kita juga, namanya Hamdan. Dari si Hamdan, terus aku buka IG-nya, ternyata asik sih sepatunya, maksudnya kayak nggak kayak sepatu lokal lainnya gitu loh, maksudnya dari siluetnya, terus desainnya kayak gitu, bahannya juga apalagi. Dan tak kira nanti tak sebutin, artikel ini tuh tak kira artikel pertamanya dari 199, ternyata dia udah ada dari 2019 ya. Dan tapi Setelah Sande apa? setelah Sande pastinya, setelah Sande. Kalau nggak salah 2019 kok. Kalau nggak 2018 akhir 2019. Tapi si artikel yang sebelumnya ini itu nggak ada sama sekali di IG. Makanya aku kira ini yang pertama, ternyata bukan. Yang pertamanya udah banyak. ada 2 artikel, Saga 1, Saga 2. Ini yang ketiga. Ini bukan Saga, beda lagi nama artikelnya. Sekarang kita buka aja. Jadi kayak gini. Masih segel bos. Enggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini tuh plastiknya itu di apa ya, kardus ini di dalam plastik ini, karena kemarin udah tak bongkar buat
nyoba outfitnya dan ternyata emang keren juga sih. Jadi buat pengiriman luar kota plastiknya keren sih menurutku. Ini kan itu ada logonya 1999 yang pakai angka. Oh iya, Logonya gini ya. iya. Kalau nggak salah kemarin aku lihat dari vlognya Doji Sadega itu kenapa dia pakai 1999, penangkapanku itu ada 3 faktor. Yang pertama dia itu suka angka 9. Katanya angka 9 bagi dia itu angka magic. Jadi misalkan nih 9 kali 9 hasilnya 18. 81. 81. 81 di 8 tambah 1 sama dengan 9. Pokoknya Ya. operasional 9 kalau diapa-apain hasilnya tetap 9 katanya. Itu yang pertama. Yang kedua dia itu pingin bikin brand tapi dari angka doang. Tapi yo nggak mungkin juga kan, akhirnya dia juga pakai alfabet juga. Maksudnya kalau dibilang Biar nggak tahu konsisten juga identitasnya. biar tahu identitas. Terus yang ketiga dia itu kenapa pakai dia bikin brand dengan nama 1999 itu karena dia pengen ngangkat culture 90-an. Makanya nih era 90. iya era 90-an. Makanya ini nanti bahannya itu biasanya apa sih kayak bahan-bahan yang dipakai di fashion 90-an? Biasanya kayak corduroy, flanel, kayak gitu kan. Langsung kita buka ya. Boxnya Super bos. mungkin lah bro. Cakep. Ini aku heran sih, ini bahannya apa ya kira-kira? Tetap sih dasarannya memang Kardus pasti. Cuman lapisannya ini loh. Iya, layer-layer. Mungkin nggak apa sing buat masa ini aluminium foil? Oh bukan ya? Mungkin juga. Jadi kita bahas boxnya dulu. Di atasnya ada Tulisan 1999. logonya 1999 tapi pakai alfabet. Terus ini di atasnya, di depannya sini itu ada ini nih, Audentes Fortuna Iuva. Bahasa mana tuh? Ya ampun. Bahasa mana tuh? Aku kemarin sempat searching Ternyata itu peribahasa. Jadi peribahasa dari bahasa Latin. oh Latin. Dari bahasa Latin. Jadi sorry ya, mungkin aku kumus-kumus kurang ya. Emasnya Jadi Audentes cakep. Fortuna Iuvat itu kalau nggak salah keberuntungan itu akan muncul pada orang-orang yang berani. nekat. Iya, mungkin seperti itu mungkin. Terus di bawahnya sini juga di bawah tulisan Audentes tadi ada logonya 1999 warna merah. Iya. Kamu menurutmu ini kan nama brandnya 1999 kan? Tapi kok di logonya kok 99 doang? Warnanya mana? Angka satunya. 1999. Oh, ada di 9 yang paling depan. Yang paling bawah. Paling depan, paling bawah. Iya, ada di angka 9 yang paling bawah. Jadi di garis yang 9-nya itu. Agak sedikit nggak kelihatan kan? Iya, agak sedikit nipu kan ya. Oke, terus di Kalau samping dibalik 666. Ya. aku kawan ya. Oke, terus kita ke samping bagian kanan itu Saya sih ya sizingnya dari siapa nih? 1999. Jadi 66. aku ambil yang size 42 di 1999 itu 27 cm. Jadi true size. Kayak fans kan Hampir sama ya, umum true lah. size. Kan biasanya rata-rata brand lokal kan down size. Ini Kalau true size. satunya 42 41-nya lokal, 42-nya fans. Biasanya kayak gitu kan. Kalau ini true size ya. Terus di sini ada keterangannya, uppernya corduroy, bahannya corduroy. iya, sama sweat. Ntar kita bedah. Terus warnanya aku ambil yang midnight blue, maghrib biru. Pak Maghrib Pada maghrib. Terus di belakangnya ini ada senja. cok ini ya hari ini. Terus di belakangnya ini ada apa nomor registernya si 1999 sendiri. Jadi 1999 udah didaftarin ke hak mereknya di hakinya. Legalitasnya. Keren ininya sih. Apa? Warna abu-abunya ini loh, Bukan lapisannya. abu-abu. Apa? Silver. 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 Warna silvernya. Periksa mata Mas. Oke, dalamnya seperti ini ya. Boxnya yang bagian dalam warnanya apa? Hitam. Ya.
Terus ada shoe tapernya yang warna putih dengan sablon Biru. dari 1999. Warna apa gitu? Kayak warna-warna pastel. Biru muda. Ya, warna pastel. Kita buka ke sepatunya. Sayang ya. Ya, Oh, sepatunya seperti ini. Cuman bawain kan, itu bawain Klasik kayak ya? gitu. Klasik kan? Culture 90-annya menurutku 90s banget. masuk. Maksudnya kayak kelihatan lah. Kelihatan kalau di era itu. Lanjut. Jadi uppernya ini banyak corduroy, Ada full. sweatnya. Sweatnya di ini, Belakang. heel tabnya, Hmm. back tabnya ini. Sweat halus lah menurutku sih. Terus ada tagnya 1999 di samping sini, deketnya quarter. Iya, warna merah. Sama midsole-nya bahannya kayaknya rubber sih. Kayak kebanyakan sepatu menurutku rubber nggak sih? Kuat. Cuman ini nih, tapi katanya di vlognya Doci Sadeka dia mau bikin outsole baru. Tapi aku nggak tahu hasilnya nanti kayak gimana. Ini outsole-nya warna midnight blue juga kayak uppernya, cuman masih pakai masih biru, maghrib biru. Tapi masih pakai outsole-nya Nike Blazer. Motifnya. Moldnya, iya cetakannya masih pakai moldnya Nike Blazer. Ya semoga aja yang outsole terbarunya itu yang lagi digarap sama Doci Sadeka bagus sih. Beda. Agak beda. Punya karakter sendiri. Bener. Terus ini yang apa? Yang keren di siapa ini? 1999. Sistem lacingnya dia nggak pakai sistem lacing yang pakai eyelet. Dia pakai gili loop lacing system. Biasanya gili loop itu lah. Cek, Pak. Aku lupa aku. Aku dulu kayak pernah lihat sepatu kayak gini tapi aku lupa mereknya. Pernah nggak sih kon lihat sepatu sih Iya, kayak di gini? era 90-an. Iya, sepatu ini siapa? Mereknya siapa? Lupa. Nggak salah, kalau nggak salah dulu kita sempet nggak asing lah kayak sama silat-silat kayak gini kan. Soalnya aku kemarin tuh Kayak itu sepatu gunung guys. sepatu sport, sepatu running, Puma. Puma zaman dulu jadul. Enggak sih, Puma sih ada yang pakai gili loop lacing system gini. Pertaliannya. Terutama yang running shoes ya. Iya, yang running shoes. Makanya aku kemarin kan sempet searching sih sepatu yang pakai gili loop lacing system. Keluarnya itu sepatu-sepatu running tuh Adidas, terus si siapa? Puma. Kalian yang Tapi kalau yang casual ini, casual jarang kayak. Dulu kayaknya pernah lihat sepatu ini cuman aku lupa itu sepatunya siapa gitu. Tapi masih ada eyeletnya kok di sini. Cuman 2 tapi, cuman 1 di sini. bagian ujung atas. Iya, bagian paling atas dekat Sama. lidah. Oh iya. Dua toh. Sama di samping sini ada double eyelet juga, tapi fungsinya mungkin buat ventilasi ya, buat biar waktu dipakai sirkulasi udaranya itu enak. Baru banget nanti kan. Iya, kayak tipe-tipe kakiku gitu kan gampang keringat, Hmm. gampang bau. Terus apa lagi? Oh ya, liningnya yang bagian dalam ini empuk. Dia pakai apa gitu loh? Yang bagian dalam. Nyaman. Jadi tumit kalian itu nggak kesakitan waktu Main pakai skate sepatu ini. enak ya? Ini nih kita buka sekarang kan nggak? Aku kemarin sempet, tapi harus buka HP juga sih. Sempet suka sama statementnya dari si 1999. Jadi 1999 sendiri itu di postingannya itu ada yang ini aku translatein pakai bahasa aku sendiri ya. Kalian pasti tanya kan gimana perawatan dari 1999 yang ini. Oh ya, ini nama artikelnya itu The 754, The 754. Aku nggak tahu arti dari The 754 itu apa. Cuman kemarin itu tuh. Kemarin waktu aku upload waktu story sepatu 1999 ini, Zamdan nge-reply lagi. Katanya 754 itu nomor rumah dari neneknya atau siapa gitu loh. Neneknya si ownernya. Iya, si ownernya Doci Sadeka katanya, tapi nggak tahu kebenarannya gimana. Kalau misalkan kalian lebih tahu dan datanya lebih valid, kalian bisa share di kolom komen ya. Terus Bantu informasi. ya buat informasi teman-teman semua. Terus instalnya bisa dilepas nih. Instalnya. Setiap sisi punya logo masing-masing. Kalau yang sisi kiri
Dia pakai yang alfabet 1999 alfabet, yang sisi kanan itu yang angka tadi ya, yang 1999 angka. Terus di dalamnya di atasnya itu Right. ya, kalau yang kanan tulisannya right, kalau yang kiri bukan left tapi wrong. Oh. Yang kiri Kenapa kok? tulisannya wrong. Kenapa kok? Nggak tahu, makanya kalau misalkan kalian atau Mas Dosi sendiri yang lihat ini Kirain ada tulisannya left. bukan, ternyata wrong right. Nggak tahu kenapa kok dia pakai wrong right, kenapa nggak left right kayak gitu kan. Terus ini ada tulisannya Cushion Extra Comfort. Barangkali kalian ada yang tahu juga, Cushion Extra Comfort itu teknologi kah atau nama vendor kah atau apa, kalian bisa share di kolom komen. Soalnya aku bener-bener nggak nemu si apa 1999 Cushion Extra Comfort itu. Terus ini ya, aku sedikit bahas tentang 1999-nya sendiri. 1999 sendiri itu di dalam postingannya itu dia ngomong dia nggak bakal ngeklaim originalitas dari siluet sepatu ini, dan dia bikin artikel The 754 ini untuk membantu kita memperbaiki style kita kan. Kalau nggak salah dia nyebut Japanese branded juga, nggak tahu apa, katanya daripada kalian beli Japanese branded yang dengan harga semahal itu, ini ada alternatif buat kalian yang suka Japanese branded itu dengan harga yang lebih murah dan memperbaiki style kalian. Tapi aku makanya Sekitaran berapa? oh ya, ini harganya 495. 49. Iya. Enggak, di ini, Pak. Kita bukain bentar ya. Di postingannya itu dia bilang Japanese branded gitu loh. The 754 is not the first shoe using the Gilly Loop lacing system. Barangkali kalian ada, aku kemarin kurang dalam juga sih cari-cari beritanya. Gilly Loop lacing system ini pertama kali diadaptasi di sepatu apa sih? Itu aku pribadi kurang tahu. Kamu tahu nggak, Pak? Nggak tahu. Barangkali teman-teman ada yang lebih tahu bisa share di kolom komennya. And we will never claim originality because well there is nothing new under the sun. Gak ada yang baru di bawah matahari. But it is safe to say that this pair of shoes will be some next. Ini aku nggak paham maksudnya. Dia percaya ini aman untuk memecahkan beberapa leher. Itu maksudnya apa? Ini loh. But it is safe to say that this pair of shoes will break some neck. Apa maksudnya? Ini nyindir beberapa brand kah atau apa? Aku nangkepnya nyindir. Mungkin bisa jadi. Karena siluetnya keren, maksudnya kayak fresh gitu nggak sih? Dia Ciptakan hal yang berbeda dan baru. bener. Dan ketika kata Doci dia mau tujuan dia bikin 1999 ini karena dia pengen ngangkat culture 90-an, itu nyampe menurutku dengan siluet kayak gini. Menurutku ya, nggak tahu lah menurut. Hanya dengan bahan yang di era 90-an. Iya, bukan hanya dengan modelnya juga. siluetnya juga, stitchingnya. Terus ini loh yang aku nggak paham. At first glance, you might confuse. Kamu mungkin bingung or shoes with the overly expensive Japanese brand you probably can afford. It is made from selected material and crafted by local artisan and shoemakers from the Greater Jakarta area. Jadi ini dibuat di Jakarta ya, diproduksi di Jakarta oleh artis lokal. Yang aku nggak paham di sini, you may confuse our shoes with the overly expensive Japanese brand. Nah, berarti kan kayaknya ada beberapa brand yang mirip, hampir sama kayak ini. Mungkin prediksiku seputar itu sih, seputar kayak golongannya Masterman sama Neck Berhutan. Kayaknya sih, iya kan? Tapi aku nggak tahu. Barangkali kalian ada yang tahu produk Jepang yang sama, hampir sama atau hampir mirip sama ini, kalian bisa share di kolom komen. Terus you will get more than you paid for. Jadi aku setuju banget sama ini karena dengan harga 495 dapat sepatu dengan material kayak gini tuh worth it banget menurutku. worth it ya. Worth it. Terus ini kita coba bahas lebih detail mungkin ya. Kita ngomongin stitchingnya atau jahitannya. Jahitannya kalau dari ini aku dari sepatu yang sebelah kiri ya. Sepatu sebelah kiri yang sisi dalam ini menurutku agak rapi. Cuman ini yang apa? Kalau
sini tuh horizontal. Vertikal. Oh, vertikal itu bukan itu? Vertikal, horizontal. Iya. Kalau dari horizontalnya lumayan sih, lumayan rapi. Tapi ini beberapa ada yang nggak rapi. Copot. Maksudnya kayak gini. Ini yang copot. Moskat. Ini ada yang copot mana? Ah, ini. Bukan copot sih, kendor. Kendor. Ya copot sih. Cuman enggak, maksudku kayak gini loh, Mas. Kayak gini kan kalau sama dilihat ya. iya, jahitannya kan mungkin misalkan kita pakai penggaris milimeter kan milimeternya sama Sejajar. semua. Kalau ini apalagi yang vertikal ini itu nggak rapi Nggak gitu. aturan. Nggak aturan. Ya mungkin Doci juga mengakui kalau misalkan karena ini Kurang sempurna. uppernya kan bahannya corduroy. Jadi si penjahit juga bakal ngikutin tekstur dari si corduroy sendiri. Motifnya ya. Motifnya ini Garis-garis itu. garis-garis. Jadi agak sulit juga mungkin ya. Untuk skala nggak tahu ini homemade atau enggak ya jahitnya itu. Terus kalau siluet benar-benar masuk lah ini, menurutku bagus. Terus empuk juga. Kalau masalah ini apa sih bagian sini? Tumit itu enak banget kalau pakai sepatu ini. Nggak ada yang ngalahin Mas Yan. Kalau menurutku ya, selama aku review brand lokal, Tumit aku suka pakai 199 ini. Kalau telapak kaki insole itu masih ada yang lebih bagus juga. Terus kita ngomongin ini, apa ini namanya? Kita ngomongin apa sih? Apa ya? Ngedrop apa? Tukepnya. Kita ngomongin tukepnya. Tukepnya ini Hampir sama kayak sepatu Jack Marcel. kanvas. Aku kemarin kan sampai searching artikel pertamanya 199 itu apa sih? Saga 1 sama Saga 2. Dia masih pakai yang ini, yang bawahnya. Yang bawahnya. Bawahnya tok. Segitu. Jadi belum ada ininya. Terus di 754 ini ditambahin ini. Tapi kalau menurutmu kalau misalkan ini dihilangin bagus nggak sih? Ya. Kalau dihilangin sih enggak, cuma agak dimodifikasi aja sih, biar enggak hampir sama kayak si Jack Marcel. Iya enggak? Tapi overall bagus. Kalau uppernya ini aku suka banget. Dilihat dari belakang juga bagus. Keren sih. Tagnya itu dari apa Pak? Menurutmu? Hampir sama sih, Dalamnya kertas. bukan plastik ya? Bukan plastik. Plastik kayak apa? Sampulnya binder gitu. Ada lagi Jadi di tagnya itu warna kertas tapi agak keras. ya kertas tapi tipis tapi aneh. Kertas agak keras. Terus ada apa itu? Kok mal sih apa namanya? Sing timbul menurutku kayak logonya itu timbul gitu ya dari 199 baik alfabet ataupun yang angka. Jadi ini buat kaki-kaki yang lebar itu nggak sakit, cocok. Ini udah dicoba sama Ava. Nyaman kan? Tapi kalau tumitmu nyaman? Bagian belakang ya. Iya. Nyaman ya. Soalnya gini ya, aku kemarin yang pakai Poison Pressure itu ambil size 42 dan di description boxnya itu size 42 itu 27 cm. Tapi kalau panjangnya itu pas. Tapi lebarnya aku kesakitan. Soalnya dia slip on juga dan agak neken di daerah apa ini? Di daerah depan. Jadi kayak kurang nyaman lah. Nah ini belum dibahas yang agak space ini maksudnya apa ya? Antara 1 sampai angka 939 yang agak Oh, filosofinya. filosofi. Maksud dari ini. Lah itu harusnya tanya ambek sing punya. Tanya ambek yang punya langsung. Biasanya ada story-nya di tata letak ini. Aku juga nggak pahamku di angka 1 malah. Sekarang gini, kalau misalkan dia pengen ngangkat culture 90-an dan dia suka angka 9, terus katanya angka 9 itu magic, menurutku oke lah. Tapi angka 1-nya itu apa berarti?